semua di bumi ini itu semua perkara kecil. Wow. Semua di Makanya dunia ini kita perkara harus kecil. melihat dari perspektifnya Tuhan. Semua di bumi ini Perkara kecil. Semua di bumi ini perkara kecil. Mau kita dipercayakan jemaat 10, 100 ribu, itu di mata Tuhan kecil. Wow. Makanya upahnya sama kan? Betul nggak? Jadi Mau engkau menjadi usher, mau engkau menjadi komut, Iya. iya kan? Betul. komut kocak ya. Iya. Apapun yang dipercayakan kepada kita di bumi ini, itu semua perkara kecil. Iya. Itu kalau saya renungkan dari perspektifnya Tuhan. Wow. Terus bang, perkara besarnya apa? Kekekalan. Kita Yes. bersama dengan Tuhan Yesus. Yang diangkat Tuhan itu, yang Tuhan lihat, lu mirip gak sih sama gua? Oh man. Shalom TGCers. Shalom. Apa kabar? Kabarnya hari ini pas mendengar, pas menonton video ini pasti baik-baik saja ya. Kita berharap, kita berdoa semuanya sehat semua. Yes. Semakin serupa dengan Kristus kan? Woi. Karena hari ini kita akan berbicara tentang karakter Kristus bersama Pastor Berton Tamba. Hari ini kita udah bersama dengan Pastor Berton. Kita udah kenal lama dengan Pastor Berton Tamba ini. Beliau juga mengisi di teaching series, walaupun baru cuma satu doang. Tapi Pastor Berton ini juga mengembalakan di, kalau nggak salah ya, takutnya saya salah, di Malaysia atau bener ya? Tim pengembalaan lah seperti itu. Tapi bolehlah Pastor Berton memperkenalkan diri kepada teman-teman TGCers. Yes. Iya, halo TGCR semua, nama saya Berton Tamba. Puji Tuhan diundang ke sini itu suatu anugerah Tuhan. Memang kalau untuk kegiatan kami, yang utama itu kita dosen di salah satu sekolah tinggi teologi di Jakarta. Kemudian puji Tuhan juga Tuhan memberikan papa mertua seorang gembala. Jadi kita membantu pengembalaan Berat di ini. salah satu gereja di Jakarta Timur di daerah Kalimalang. Jadi ini menantunya gembala. Oke. Dan juga ya kita ada membantu sebagai tim pengembalaan lah di Kuala Lumpur di Malaysia seperti itu. Oke. Jadi pulang pergi ya Bang ya? Terbang terus ya dari sini. Kalau sekarang sih sudah tidak terlalu aktif juga seperti itu. Ibaratnya udah mulai mandiri lah seperti itu mereka. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Jadi sekarang Abang tinggal di mana? Di Lebih banyak tinggal Jakarta? di Stay Jakarta. Stay Jakarta. Iya, karena sudah ada istri toh. Jadi selama pelayanan suka duka melayani jadi dosen gitu, apalah yang dari Abang itu yang menurut Abang paling berkesan gitu dalam pelayanan itu, apa yang Tuhan taruh di dalam pelayanan Abang ini? Sebenarnya dalam pelayanan kita melayani Tuhan itu semuanya berkesan, gitu kan. Apalagi waktu Tuhan izinkan adanya pergumulan, adanya permasalahan, itu sebenarnya momentum kita mendengar suara Dia, begitu. Jadi kalau kita hanya fine-fine saja dalam zona nyaman, ya kita sebagai manusia mungkin mudah melupakan yang namanya Tuhan, begitu kan. Tetapi waktu kita masuk dalam ujian, dalam pergumulan, dalam situasi yang tidak enak, pasti yang namanya kita punya roh tuh terkoneksi dengan roh Tuhan di situ. Relate dengan podcast yang sebelumnya. Kemarin ya tentang penderitaan ya. Penderitaan. Iya, Membuat kita bergantung sama Tuhan. Betul, Ya. artinya secara human kita kan mengakui bahwa adanya Tuhan. Dengan adanya penderitaan itu, otomatis di setiap hati kita pasti bertanya, apa maksud Tuhan atas semuanya ini, begitu. Nggak, tapi kita mesti ingetin sama TGCR juga tentang topik penderitaan ini. Oh iya, TGCR boleh Harus nonton. cek lagi ya di Iya. podcast sebelumnya bersama Pastor Judika Sialoho ya. Tapi ya, tapi memang juga berhubungan kan. Berhubungan dong ya dengan penderitaan dan bagaimana kita merespon. Betul. Benar ya, merespon, menunjukkan bahwa Merespon dengan benar. Betul, apakah kita iya. memiliki karakter seperti Kristus, Betul. atau jangan-jangan kita memiliki karakter yang tidak seperti yang Tuhan mau gitu Betul, kan. iya. Nah, dan Pastor Berton nih, ini ada pertanyaan di sini. Ada apa dengan karakter manusia secara umum? Orang Kristen secara khusus.
Jadi pertanyaannya ada apa dengan karakter manusia secara umum secara dan umum. secara khusus begitu kan? Orang Kristen secara khusus. Iya, kita berbicara normatif dulu secara umum. Awalnya itu saya ambil dari firman Tuhan, tidak lari dari sana. Kalau kita ingat nih, kisah penciptaan manusia ya, di Kejadian. Singkat ceritanya, Tuhan membentuk yang namanya manusia yang namanya Adam. Ya kan, Adam. Nah, waktu Adam baru saja dibentuk oleh Tuhan, dia belum bersinggungan dengan apapun. Begitu. Belum bersinggungan dengan apapun. Belum Tuhan memberikan job desk kepada dia. Nah, kalau saya renungkan kisah ini, disitulah sebenarnya kita harus kembali ke karakter Adam yang paling awal ini. Yang belum bersentuhan dengan apapun juga. Dan ini perenungan saya pribadi ya, sangat subjektif. Saya percaya waktu Adam baru dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya waktu Adam, pinjem ya Bang. Boleh, silakan Bang. Semuanya boleh Bang. Baju gue. Soalnya dipegangin. Iya. Karena udah areanya beda nih. Gak apa-apa Bang. Jadi waktu Adam dibentuk oleh Tuhan, belum bersinggungan apapun, saya boleh menyimpulkan dia melihat dirinya sama dengan penciptanya. Ada kemiripan, seperti kita bercermin. Iya. Begitu, bercermin. Ini secara umum. Makanya nanti harus balik ke keadaan yang seperti ini. Begitu. Nah, waktu Adam mulai nih diberikan tugas dan tanggung jawab, ya kan? Memberikan nama hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian Tuhan menghadirkan manusia sebagai pendamping hidupnya, yaitu Perempuan itu ya Bang? ya perempuan. Iya dong. Iya perempuan ya. Iya perempuan. Bukan Adam and Eve kan gitu. Bukan Adam dan Steve gitu. Waktu Adam mulai bersinggungan dengan tugas dan tanggung jawab, kemudian dengan pasangan hidupnya. Nah, disitulah yang namanya karakter itu mulai bersinggungan dengan segala sesuatu yang ada dari luar. Begitu. Betul. Nah, kalau misalnya nih, saya suka merenungkan firman Tuhan itu, kalau saya tutup mata begini seolah-olah saya melihat film, begitu kan. Misalnya nih, ini nggak ada di Alkitab ya, ini terjemahan bebas saja. Adam, kata Tuhan, hari ini tugasmu memberikan nama 10, begitu kan. Diberikan target, misalnya begitu kan. Ini nggak ada di Alkitab ya. Jadi, bisa saja waktu dia memberikan nama, dia sampai nama apa lagi ya? Begitu kan. Hewan ini nama apa lagi? Muncullah suatu friksi-friksi. Ada masalah di situ timbul. Nah, mulai di situlah karakternya. Mungkin mulai memikirkan diri sendiri. Saya kan ini. Kenapa sih saya harus diperlakukan seperti ini? Begitu. Itu bersinggungan dengan mungkin ya tanaman, dengan hewan. Kemudian bersinggungan dengan Hawa. Ya kan, Hawa. Kalau misalnya kita buat sinetron, pasti kan ada kejadian-kejadian yang hari-hari biasanya begitu kan. Mungkin ada perselisihan. Memang ini nggak dari firman Tuhan, tapi bisa jadi dalam percakapan sehari-hari begitu kan. Kalau kita renungkan lah begitu kan, pasti ada nih. Nah, disitulah mulai karakter itu mulai terbentuk. Mungkin mulai ada pembiasan di situ. Begitu. Makanya kalau ditanya ada apa dengan karakter manusia secara umum? Ini. Yang tadinya mungkin karakternya itu dibentuknya seperti ini, kemudian bergesernya waktu jadi mulai ada perubahan. Nah, intinya bagaimana karakter yang mulai berubah ini karena bersinggungan dengan dunia luar, dengan segala sesuatu yang kita hadapi, kita dapat membalikan kepada karakter kita yang semula. Yang mencerminkan Tuhan itu sendiri. Begitu. Wah, ini beliau cerita begini nih. Nggak tahu kenapa, itu saya langsung kayak melihat kepada diri sendiri. Jadi dari cerita beliau ini seakan-akan ketika kita dikasih tanggung jawab itu ya, kita itu kan punya ego, punya free will. Ya, itu iya dia. kan? Akhirnya ternyata tanggung jawab itu bisa jadi melenceng tuh. Iya. Bersinggungan dengan karakter tadi gitu ya. Iya. Waduh. Ini kalau lihat diri sendiri memang yang itu tadi ya. Agak jauh nih melencengnya. Nah, kalau kita masuk kepada secara khusus yaitu kekristenan, apapun apanya
saya mengungkapkan bahwa secara umum lah Kristen, ya kan, tidak membeda-bedakan. Yang penting Kristen begitu kan. Kristen itu kan perpadanan pusatnya adalah Kristus. Begitu. Artinya kalau kita bercermin, adakah saya mirip Kristus begitu? Harusnya kita bercermin ya seperti Iya. itu. Wah, ada pertanyaan untuk diri kita. Iya. Gitu. Saya sudah serupakah saya dengan Iya. Kristus gitu ya. Artinya begini, tadi seperti kita sebelum ini, artinya begini, kalau kita berbicara karakter, apalagi saya berbicara karakter, kita bukannya artinya begini, jangan sampai nanti ada pertanyaan, kira-kira kapan karakter saya sempurna? Itu banyak ditanyakan, terutama kepada saya karena mungkin di dalam sekolah tinggi teologi juga saya mengampu mata kuliah karakter building, begitu. Jadi Pak dosen, kapan titik puncaknya kita memiliki karakter? Tidak ada titik puncak. Ini lifetime studies. Lifestyle. Bukan lifetime studies. Jadi pembelajaran seumur hidup. Iya. Selama kita ada di bumi ini, nggak pernah berhenti kita mempelajari karakter ini. Wow. Begitu. Jadi siapapun juga, mungkin kalau dibilang ahli karakter, bagi saya kita ini semua sampai seumur hidup kita terus kita belajar. Begitu. Artinya kalau kita dikasih satu pertanyaan sekarang ini ya, bagaimana keadaan kita kalau saat ini kita bercermin dan cerminnya adalah Kristus? Iya. Gitu dia. Nah tapi kan tadi menarik ya persinggungan yang tadi terjadi ya, Bang. Jadi karakter ini sangat rentan banget dipengaruhi apa perubahan karakter yang tadinya Tuhan maunya seperti ini tiba-tiba berubah menjadi karakter yang berbeda. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi karakter ini bisa berubah gitu dan Diberkati juga bisa merubah karakter seseorang. Begitu. Tapi Iya. Tapi orang bisa bersyukur saat diberkati. Iya, tapi kemudian dari dia biasa aja, kemudian diberkati, kaya, kemudian sangat kaya, karakter kan bisa berubah. Betul. Situ benar nggak? Iya, betul. Sama seperti maaf ngomong ya, pastor ya. Katakanlah pendeta atau gembala. Saya bukan pernah dengar, pasti kan ada orang yang benar ngerintis dari awal. Iya. Ya kan, dia hamba Tuhan, dia punya hati untuk jiwa-jiwa. Dia ngerintis dari awal tuh. Ngerintis dari awal semua yang dia punya itu untuk pelayanan. Kemudian makin besar. Makin besar. waduh. Mega besar. Iya, diperluas ya. Dia berluas. Dulu masih bisa kita temui. Sekarang ya contohnya lah ya. Ini nggak tahu nih masuk ke dalam karakter atau enggak. Tapi kan kita sebagai Kristen yang tidak sekolah Alkitab atau yang tidak pelayanan lah katakan seperti itu ya. Yang awam lah, Kristen awam melihatnya kan kayak ternyata memang kan orang ada berubahnya. Karena pertama ya dia benar-benar dipakai Tuhan luar biasa dan dia jadi besar. Atau enggak ya dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, menjadi sangat kaya. Jadi sekarang biasanya Yusuf bisa ketemu langsung, sekarang mesti lewat apa dulu? Ya apa dulu lah pokoknya Itu pun dulu lah. 7 lapis itu. Ini ya. Iya. Pas ketemu kalau dulu ngomongnya pas ketemu nih, kalau dulu ngomongnya kita berjuang sama-sama. Sekarang lu malas sih gitu atau ya ini mah cuman apa ya namanya mungkin yang meresponi omongan dari Ronaldo bisa kan kayak gitu ya. Mohon maaf ya Bang, ini bagian dari curhat dia. Jadi begini, kalau kita pernah dengar suatu statement, setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan Perkara yang besar, begitu. betul. Tidak salah kalau kita mengartikan begini. Saya kemarin nonton podcast sebelumnya dengan Kak Semi Mendik. Kan? Tadinya saya mungkin bantu beres-beres, ya kan? Tentang pelayanan ya. Kemudian meningkat lagi mungkin menjadi setting alat musik begitu kan. Maju lagi gitu kan. Iya. Menjadi singer begitu kan. Maju lagi menjadi worship leader ya kan. Kemudian Tuhan percayakan menjadi wakil gembala. Akhirnya menjadi gembala begitu kan. Nah, beliau tidak berkeberatan kalau dia ditunjuk menjadi worship leader lagi. Mungkin kata orang, itu kan downgrade begitu kan. Nah, tidak salah begitu kan. Kalau misalnya
pengertiannya setia kepada perkara kecil maka engkau akan dipercayakan perkara besar dalam hal dunia ini. Tapi saya punya suatu pengertian, abang-abang sekalian. Apa itu bang? Semua di bumi ini itu semua perkara kecil. Wow. Semua di Makanya dunia ini kita perkara harus kecil. melihat dari perspektifnya Tuhan. Semua di bumi ini Perkara kecil. Semua di bumi ini perkara kecil. Mau kita dipercayakan jemaat 10, 100 ribu, itu di mata Tuhan kecil. Wow. Makanya upahnya sama kan? Betul nggak? Jadi Mau engkau menjadi usher, mau engkau menjadi komut, Iya. iya kan? komut kocak ya. Iya. Apapun yang dipercayakan kepada kita di bumi ini, itu semua perkara kecil. Iya. Itu kalau saya renungkan dari perspektifnya Tuhan. Terus bang, perkara besarnya apa? Kekekalan. Kita Yes. bersama dengan Tuhan Yesus. Yang diangkat Tuhan itu, yang Tuhan lihat, lu mirip gak sih sama gua? Oh man, Iya. mind blowing. Itu. Wow. Betul. Karena bukan seberapa besar yang Saya di tidak, Alkitab juga ada kan betul, gitu ya. saya tidak against dengan pendapat umum, ya kan? Oh perkara kecil itu waktu kita menjadi bantu-bantu, kemudian perkara besarnya sudah menjadi gembala, sudah menjadi manajer mungkin, sudah menjadi director mungkin begitu kan? Tidak salah. Tapi ayo karena kita punya suatu pemikiran dari firman Tuhan yang saya renungkan begitu. Semua di bumi ini perkara kecil sebenarnya. Makanya kita tidak bisa membanding-bandingkan dengan dia jemaatnya 10, dia jemaatnya 100. Enggak, di mata Tuhan tuh semua sama. Iya. Misalnya ini bumi nih. Kalau kita ini sudut pandang Tuhan, apapun yang terjadi di bumi itu bagi Tuhan tuh kecil. Saya ulang ya, apapun yang terjadi di bumi bagi Tuhan tuh kecil. Jadi perkara besarnya apa? Waktu nanti Tuhan angkat kita. Pasti punya term and condition, tapi yang pastinya itu term conditionnya, lu ada mirip nggak sama gua? Itu kalau bahasa sehari-harinya. Ya kalau yang Kristen, ya kalau yang udah terima Kristen. Tuhan. Iya, Ya. seperti itu. Wow. Keren. Ada mirip dengan penciptanya begitu. Makanya harus balik lagi ke karakter Adam waktu belum terbias oleh segala sesuatu. Belum kena apapun juga dari bumi ini begitu. Ini menarik kan, kita tahu kalau karakter itu terbentuk karena kebiasaan dan satu tata cara yang dia lakukan berkali-kali. Nah tadi Abang menyebutkan bahwa itu sudah ada karakter di awal penciptaan. Jadi sebenarnya maksud yang Abang maksud dengan karakter di awal itu apa sih Bang? Tentang Adam ini dengan Tuhan itu karakter apa yang sudah terjadi? Padahal kan harusnya berproses kan? Iya. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh namain ini binatang ini yang kecil-kecil ini yang kaki 1000 ini siapa gitu kan. Nah muncul suatu pembentukan baru gitu kan. Nah boleh nggak Bang sebutkan apa sih karakter yang Tuhan mau, yang dibilang tadi yang sekarang mau dikembalikan lagi kepada yang awal itu kayak gimana Bang? Ya jadi sederhananya begini, kita tidak lagi di poin karakternya harus seperti ini, enggak. Tapi waktu kita bercermin, waktu kita nanti meninggalkan bumi begitu kan, setidaknya begini sederhananya, waktu Tuhan lihat, ya kan, ada mirip nggak sama saya, begitu. Bukan saya harus bagaimana atau enggak waktu Adam baru diciptakan, dia karakternya apa? Bukan dia karakternya bagaimana. Artinya ini kan belum terpakai nih. Tanda kutip ya, belum terpakai begitu kan. Artinya betul-betul mirip dengan penciptanya. Serupa segambar itu. Iya, karena begini, saya tidak membatasi kuasa Tuhan ya. Jadi sama seperti kejadian waktu Tuhan membentuk Adam begitu kan. Dia bentuklah wajahnya, dia bentuk. Kira-kira mirip siapa? Belum ada manusia kan? Iya kan? Enak, mungkin kalau Tuhan zaman sekarang enak aja ya harus mirip gua lah. Gitu kan, dibentuk wajahnya semuanya begitu kan. Nah tiba-tiba waktu manusia ini jadi diberikan tugas dan tanggung jawab, kemudian ada namanya pergesekan dengan ya semuanya di kehidupannya, ada kemungkinan karakter ini bias. Artinya mungkin secara umum begini, ada kemungkinan karakter ini tadi belum saya jawab nih, ada apa dengan karakter secara umum? Artinya yang tadinya karakternya melihat Tuhan, ya kan melihat Tuhan, dengan adanya segala sesuatu yang tergesek dalam kehidupannya,
pelan-pelan dia mulai menjadi self-centered. Inilah yang terjadi secara umum di manusia ini. Waktu manusia itu digesek, mengalami penderitaan, begitu kan. Nah, dia ini arahnya kemana? Ke self-centered atau Christ-centered? Nah, tapi kalau misalnya digambarkan dalam sikap, respon, kemudian misalnya kalaupun misalnya ada contoh tokoh di Alkitabnya, itu seperti apa, Bang? Artinya kan misalnya dalam perbuatannya, misalnya kasihnya, atau misalnya dalam dia menghadapi tantangan dalam dia punya tanggung jawab masalah, itu apakah karakter itu tergambar di situ? Boleh, Bang. Jadi begini, kalau di Alkitab itu saya lihat, yang saya renungkan beberapa karakter itu berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Karena apa? Pertama, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu salah satu poinnya. Perjumpaan dengan Tuhan. Sederhananya begini, Rasul Petrus, ya kan? Dari penjala ikan. Penjala ikan, betul. Penjala ikan. Ini Petrus, Bang. Iya. Namanya Bang Lamhot Petrus, betul. Kalau dia menjala, oke lah. Saya menjala untuk keluargaku. Saya menjala untuk mungkin ya desaku gitu kan. Tapi ada kunya. Iya kan? Saya menjala untuk kehidupanku, keluargaku, anakku begitu kan. Terus berubah tuh dia menjadi penjala manusia. Saya menjala manusia misalnya, bukan untukku lagi, untuk dia. Wow. Gitu. Makanya harus pede, bukan percaya diri, tapi percaya dia. Percaya dia. Oh, maksudnya jadi gini, Bang. Karakter yang Tuhan mau waktu pas Adam ini mengalami dan kita juga mengalami, Tuhan ingin membawa kita kepada karakter yang kepada Tuhan ya, bukan kepada diri kita. Karena literally ya kita sekarang udah berdosa ya, manusia berdosa yang maunya gue perasaan gue dong. Betul. Kok lu nggak percaya sama gue sih gitu kan? Selalu kata aku itu selalu ada ya. Jadi karakter yang Tuhan ingin bangun saat ini, bahkan Yesus itu menjadi citra karakternya Allah dalam kehidupan kita, itu adalah untuk kepada Tuhan ya, God centris ya. Iya. Alright. Nah, itu sebenarnya begini, Bang. Itu sebenarnya mempermudah kita. Terkadang manusia itu mempersulit dirinya sendiri. Maksudnya begini. Terkadang ada pribadi, mungkin oknum lah, ya kan. Dia berusaha dengan maksimal mungkin di depan orang tuh menjadi pribadi yang inilah, yang baik lah begitu kan. Ya kan? Tapi kan itu bukan dirinya sendiri. Nah, itulah yang namanya topeng. Iya. Jadi kalau dia keluar dari rumah dia memakai topeng, gitu kan. Dia human pleasing, gitu kan. Kepada Bang Yusuf saya bilang, oke, Bang Berton, ketemu besok jam 4, oke. Kemudian saya ke Bang Ronald, Bang, kita ketemu besok jam 4 ya, oke. Ke Bang Petrus, Bang Berton, besoknya jam 4 ya, semuanya jam 4. Ya kan? Di tempat Karena yang berbeda. Karena takut tertolak. Itu lagi, takut tertolak. Jadi ada tuh beberapa ya yang saya lihat berusaha menjadi pribadi itu akhirnya capek seperti itu. Karena berusaha untuk menyenangkan orang lain. Iya. Untuk begitu mendapatkan apa tadi bahasanya itu validasi. Iya. Tapi bisa jadi karena dia fokus pada diri sendiri, ya itu tadi dia takut tertolak itu tadi kan sebenarnya. Iya, tapi ini kan tapi seperti yang tadi Pastor Berton ngomong, teman-teman ngomong, ini kan negatifnya, ya kan? Tapi kita juga setuju dong, balik lagi kita hal-hal yang positif pun bisa merubah karakter kita. Bisa. Kalau kita tidak bisa mengingat lagi apa yang sudah kita dulu kerjakan, kayak tadi lah dari dia bukan siapa-siapa kemudian jadi siapa-siapa. Kan kalau tadi kan Pastor Berton ngomong kan penderitaan segala macam yang mungkin bikin orang jadinya nyari validasi. Betul. Tapi kadang-kadang kalau orang diberkati jadi masuknya karakternya adalah apa? Sombong, arogan, merasa benar sendiri. Bahkan kok karena Yesus ke sana sih. Iya, benar loh, karena ada yang kayak gini loh. Bahkan saya pernah ngomong ke teman saya pernah ngomong ke teman saya begini.
Untung aja Yesus itu punya titel Tuhan. Iya. Kalau Yesus gak punya titel Tuhan, yang paling benar cuma dia doang nih. Gitu maksudnya gitu. Karena kalau ngomong selalu pengen apa? Nah itu karakter yang seperti itu ngeri tuh. Gitu loh. Jadi ya kita harus dua sisi kan ya. Betul. Harus lihat dari dua sisi kan. Oke, yang butuh validasi dan kemudian yang satu lagi yang terlalu overpower lah bahasa mungkin gitu ya. Biar enak ya. Gitu. Jadi dan di perubahan ini nih. Di perubahan karakter itu bisa berubah nggak sih? Sebenarnya, Pastor bisa berubah nggak dia? Dari yang gimana kemudian jadi gimana, kemudian gimana atau gimana? Gimana itu gimana maksudnya? Iya maksudnya. Coba diapakan itu. Iya, diapakan. Apa itu apa? Coba apa itu diapakan gitu kan? Karena supaya apa dia Ya, kan? supaya apa nih? Nah, ya kan Kelihatan parnanya. Bahasa parna ini. Apakanlah itu apa? Oh iya, karena karakter itu bisa berubah katanya. Iya. Karakter itu bisa berubah. Nah, perubahan seperti apa suasana atau enggak situasi atau enggak kondisi seperti apakah yang bisa merubah karakter seseorang? Nah, kemarin saya sama istri saya ke suatu tempat. Itu toko mainan anak-anak begitu kan. Terus kita ada suatu mainan yang mungkin seperti boneka itu bisa di squeeze begitu kan. Kalau kita tekan-tekan Iya. dia kembali lagi ke bentuk asalnya. Iya. Waktu kita lepas begitu kan. Ini analogi yang mungkin yang sangat sederhana. Artinya kalau misalnya tadi Bang Petrus bilang karakter bisa berubah. Oleh sebab itu kita harus kembali ke analogi tadi yang dasar tadi. Seperti waktu Adam belum berbuat apapun di hadapan Tuhan. Gitu. Kembali ke situ. Kalau saya bilang itu mungkin karakter yang memang awal-awal Tuhan bentuk. Tapi dia berubah. Karena diberikan tugas dan tanggung jawab. Kemudian ada Hawa di sana. Begitu kan. Kemudian keluar dari Taman Eden. Makin kompleks lagi kehidupannya. Begitu. Nah, seperti yang di squeeze tadi. Pada dasarnya kita tuh seperti mainan anak-anak gitu. Ditekan gitu kan. Makanya kemarin sama istri saya sampai saya ketawa. Saya tekan kepalanya sampai Sampai gede deh biasanya, sampai gede. Sampai gede deh, sampai Iya gitu. memuai lah gitu. Memuai gitu. Yang warnanya merah jadi putih begitu kan. Terus saya lepas. Harus kembali seperti itu. Nah, artinya gini, waktu saya lepas, kita bisa nggak melepas itu semua? Nah, pertanyaan kan jadinya begini. Ini kembali ke awal ini kan jatuhnya bukan hal yang mudah. Iya. Dengan keadaan sekarang, tantangan yang ada, bahkan kalau kemarin podcast sebelumnya Bang Ronaldo sampai curhat, efisiensi dari pemerintah itu mempengaruhi. Bener sih ya, Iya bener kan? sih memang. Kejam kali itu. Gimana Bang caranya? Saya pertanyaan lebih ke praktis ya. Gimana caranya kembali ke ciptaan awal atau katakanlah serupa dengan Kristus itu? Kesetaraan pabrik maksudnya. Iya, setelan panas. Iya. Dengan Itu dia betul. Dengan segala tekanan ya kan, Iya. dan pergumulan yang ada. Gitu. Ya tadi waktu saya pencet ini kan berubah dia. Waktu saya lepaskan semua, dia kembali ke bentuk asalnya. Nah, sekarang ada kata melepas, gitu kan. Apakah kita nggak perlu mengalami namanya tekanan-tekanan sehingga kita melepas tanggung jawab? Tekanan ada, ya kan? Tekanan ada, pergumulan mungkin tetap ada, ya kan? Kita didorong ke sini, masalah ini didorong ke sini, akhirnya seperti tadi ini kan, jadi gede sendiri gitu kan, begitu kan? Nah, kita lepas, artinya ada faktor Tuhan di situ. Kita menghadapinya tidak dengan kekuatan sendiri. Semakin kita dengan kekuatan sendiri, karakter kita semakin menjadi self-centered. Begitu. Semakin self-centered. Ya. Waktu kita oke lah dibilang kita mampu melewati misalnya suatu babak dalam kehidupan kita. Ya kan? Akhirnya yang dipuji siapa? Dirinya sendiri. Gitu. Berarti keakuannya yang dilepas. Iya. Gitu. Nah kan banyak nih ya Bang ya, kan banyak di luar sana motivator lah ya. Salam sehat gitu. Salam sehat. Semua gitu kan ya. Jadi untuk membangun ya mungkin JCR juga tahu juga untuk membangun satu karakter gitu, Iya. karakter kepemimpinan, karakter ini gini nih. Nah,
Apa yang sangat unik dari karakter Yesus ini sehingga kita perlu kembali ke setelan awal ya, setelan pabrik itu. Apa yang perlu kita bercermin dari karakter Yesus sendiri itu? Itu boleh Bang, tolong describe-kan biar kita juga paham karakter apa sih yang Kelas, sehingga iya. menarik gitu loh. Iya. Kristen. Dan cukup membuat narasumber untuk berpikir. Yes. Bagus. Jadi begini, tetap saya dalam koridornya normatif yang umumnya. Jadi kita tidak perlu melihat secara whole story-nya. Artinya begini, Yesus itu Tuhan, ya kan? Satu-satunya Tuhan yang mencari manusia. Ya. Dia turun dari tahtanya yang kudus, dia turun, begitu. Downgrade bahasanya. Mungkin bukan downgrade lah, tapi ya seperti itulah, seolah-olah downgrade begitu kan. Artinya dengan peristiwa ini saja, apalagi dia dilahirkan di kandang domba, ya kan. Hanya satu, waktu saya lihat ini, apalagi mungkin ada filmnya begitu kan, satu karakter yang ditampilkan di sana, kerendahan hati. Dia yang mulia rela menjadi hina ya. Iya. Dia yang maha segalanya. Bukan rendah diri ya, Iya, rendah hati. rendah hati. Wow. Nah, kalau kita mungkin ini saya di dalam kelas, ya kan. Misalnya ini hati, ya, ini hati. Yang namanya rendah hati, ya direndahkan. Yang posisi hati kita di sini, ya kan. Saya membuat analogi-analogi dalam kelas saya itu supaya lebih didapat dipahami oleh mahasiswa. Pak, rendah hati itu bagaimana? Yang posisinya di sini, normalnya di sini. Ini normal nih. Bukan tinggi hati, ini normal. Normal pun hati. harus direndahkan. Berarti dunia juga mengakui. Nah, ini benar nih. Ini normal. Ah. Ada tinggi hati, ada rendah hati, ada normal hati. Ya, ini ada analogi saja kan. Iya. Normal hati, rendah. Ini yang dialami Tuhan. Berarti selama ini kita cuma normal aja. Berarti gini loh, sesuatu yang dianggap dunia itu ya sepatutnya begini, Iya. tetapi Di dalam Kristus. dalam Kristus ada kerendahan hati yang kadang nggak akan pernah berjalan seperti itu, Iya. bisa di bawah itu. Dan peristiwa Tuhan Yesus ini dari lahir saya coba sampai ke ujungnya, ya, sampai dia naik ke surga, kembali lagi, itu semuanya dilakukan bukan untuk dia. Selalu dia bilang ini untuk Bapa. Wow. Ya kan? Dari hidup dari dia Itu karena dia lahir ya. yang posisi normal hatinya dia rendahkan, mengosongkan dirinya. Wow. Itu. Luar biasa ya Tuhan. Artinya Sehingga dia kalau- nggak punya ekspektasi untuk lebih tinggi, untuk bisa jadi raja, untuk bisa memerintah, untuk bisa punya banyak follower gitu, biar gua viral, gua terkenal gitu, lu ikut gua gitu, bukan gitu ya? Artinya begini, Tuhan Yesus ini kan pattern. Tadi saya bilang begini, setia dalam perkara kecil, maka engkau dipercayakan perkara besar. Besar betul. Dan saya punya pengertian mungkin subjektif, ya kan. Normatifnya yang kita tadi berbahas semua kan. Tapi secara subjektif ya, saya mendapatkan suatu pengertian, semua yang terjadi di bumi ini perkara kecil, Iya, iya. begitu. Tapi Artinya begini, kalau mind lihat, blowing ini. iya kalau lihat nih, Tuhan Yesus dari lahir, ini punya Bang Ronald sama punya saya yang mana ini? Ini punya gua, Bang. Aman Bang, aman Bang. Udah aku tandai kok Bang. Lihat aja mana yang paling banyak habis. Dari peristiwa Tuhan Yesus lahir, ya segala peristiwa sampai dia naik ya. Iya. Mungkin ya ini mau minta maaf kepada seluruh hamba Tuhan, bukan mengecilkan, tapi mungkin bagi Tuhan ini semua perkara kecil. Yang dia tunggu adalah kita harus seperti dia, ya kan? Naik ke surga, kembali duduk bersama dengan Bapa. Inilah pattern yang harus kita ikuti. Karena itulah rancangannya sejak awal ya. Iya. Tuhan Yesus pernah dipuja-puji, ya kan? Naik ke domba begitu kan. Iya. Dihujat. Artinya Tuhan Yesus mengalami naik turun pasang surut kehidupan kan, Iya. ya kan? Tapi itu nggak masalah bagi dia karena apa? Dia mengosongkan hatinya. Karena apapun yang dilakukan di bumi ini itu hanya untuk Bapa di surga. Begitu. Sama dengan kita. Makanya kalau kita nanti Tuhan bawa naik, Tuhan bawa turun, naik turun, stabil begitu.
Itu semua perkara kecil. Wow. Mau kita bekerja di perusahaan yang mungkin kita memanage 10 orang, 50 orang, 100 orang, itu semua perkara kecil. Perkara besarnya apa? Waktu nanti kita ketemu dengan Tuhan di surga nanti. Oh ternyata setelah kamu lewat pasang surut kehidupan, tetap ya kamu ada miripnya sama gua, kata Tuhan. Pas Pastor Berton tadi ngomong walaupun kita memanage 10 orang, kemudian kita memanage 100 atau 1.000 orang, itu semua adalah perkara kecil. Tapi begini Bang, tapi begini. No. Bukan berarti saya against dengan self reward ya. Iya. Self reward itu boleh. Iya betul. Boleh nggak masalah. Betul. Tapi maksudnya adalah posisi hati kita tuh harus tetap sama. Iya. Waktu kita yang tadi Abang bilang walaupun kita cuma 10 orang ataupun 100 orang ataupun 1.000 orang, harusnya memang jangan ada perubahan, maksudnya gitu. Iya. Tetap melakukan apa yang memang harus kita lakukan, kerjaan memang harus kita kerjain tanpa harus kalau 10 orang kan rendah diri. Iya. Nah, 10 gak naik-naik, 10 tahun gak naik-naik nih. Subscriber cuman 10.000 misalnya naik-naik nih, rendah diri ya kan. Kemudian tapi ada juga dalam setahun udah 100 juta. Wow, tinggi hati jadinya. Kan jadi harus kita punya karakter tuh kayak tadi pas Bang Berton bilang itu. Semuanya ada perkara kecil, betul. Jadi kita harus pahamin itu dulu ya. Nah, perkara besarnya adalah kekekalan nanti. Iya. Keren. Tadi Bang Petrus sempat menyinggung perubahan karakter itu kan nggak harus selalu negatif, begitu kan? Oke lah, kita pakai analogi yang tadi, misalnya kita dipercaya 10 orang, ya kan? Kemudian kita dipercaya makin tinggi lagi 50 orang. Apakah nggak boleh kita berbangga diri, begitu kan? Hey man, kita kan masih di bumi nih, masih injak-injak bumi, begitu kan? Biasanya begitu alasannya. Iya, gitu alasannya gitu kan. Kalau menurut saya pribadi nggak masalah. Kita boleh memberikan reward kepada diri sendiri. Tapi jangan sampai lupa gitu aja. Gak apa-apa dong, jadi komisaris gak apa-apa kan? Iya benar. Langsung berubah duduknya. Tapi juga jangan berlebihan juga ya Bang ya. Tapi aku sangat menarik loh ini, karena gini, ada satu hal yang aku perlu highlight ini. Ternyata untuk menjadi karakter yang Tuhan mau, ternyata didasari dari tujuan itu tadi. Punya tujuan Allah itu sendiri. Kekekalan itu kan pasti ada tujuan. Ada rootnya, ada kiblatnya kan. I think like that ya. Jadi kita bukan menyembah ke barat, timur, utara, selatan, tapi kita punya arah, karakter dan passion kita terbentuk pada satu arah tujuan yang sama, yaitu Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Ada dalam firman Tuhan tuh di Amsal 4 ayat 23 kalau tidak salah ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Wow. Nah, saya lagi mensummarikan satu buku. Ini buku mungkin udah agak lama sih, mungkin tahun 98-an itu, tahun 2000-an. Ini buku booming. Apa judulnya Bang? Karya Rick Warren. Rick Warren. The Purpose Driven Life. Wah itu keren banget itu buku. Saya dari Haryanja ini ada suatu ini untuk teaching series mengenai karakter. Saya sedang mensummarikan buku itu. Tapi saya ambilnya dari segi karakternya. Artinya begini, kalau kita mau riset pabrik tadi, kita harus tahu tujuan hidup kita tuh apa sih? Begitu. Iya benar. Tujuan kita jadi komu tuh apa sih? Tujuan kita di marketplace tuh apa sih sebenarnya? Coba kita itemize, kita buat daftar begitu kan. Nah, kalau dari daftar kita misalnya kita buat 10, ternyata ini semua self-centered. Ya, itu kita harus coba adjust itu. Artinya bagaimana motivasi hati di situ ya? Iya. Nah, memang akhirnya dari pembahasan ini, akhirnya dari tadi tuh saya berkaca pada diri sendiri, maksudnya melihat pada diri sendiri ya. Apa sih motivasi saya bekerja, ya kan? Untuk siapa? Untuk apa? Di dalam keluarga gitu ya. Dari penjelasan beliau ini, memang akhirnya penjelasan beliau itu ngenanya ke hati. Termasuk podcast ini kan? Iya. Buat apa? Untuk siapa? Apakah untuk aku?
atau untuk Tuhan gitu ya. Ya, kita berharap juga semua orang juga yang nonton ini kan jadi diingatkan kembali ya. Iya, tapi ini suatu warning loh. Bukan berarti kita sekarang ini discuss tentang karakter, kemudian kita mungkin dianggap sebagai orang yang ahli karakter. Bukan. Karena apa? Kita masing-masing berempat ini kena proses juga sampai sepanjang umur hidup kita. Makanya kita harus hidup saling membangun. Saya nggak expect beliau akan ngomong. Saling membangun satu sama lain. Begitu. Jangan tadi seperti yang Pastor bilang tuh Lifetime study. Iya. Begitu. Karena apa? Yang namanya belajar karakter di bumi ini belum ada yang lulus. Nobody's perfect ya. Lulusnya di mana? Waktu mungkin nanti kita dipercayakan perkara besar itu. Ketemu nggak kita dengan pribadi Tuhan Yesus di sana nanti? Itu. Oke. Jadi kalau kita bicara karakter, jangan sampai salah TG Cheers, kita bukan ahli karakter. Karena kita juga sedang diuji nih. Begitu kan. Mungkin sekarang kita fine-fine aja. Besok mungkin kita maaf kata mungkin diuji dengan lebih berat lagi. Jangan besok keluar dari podcast ini juga mungkin sejadi udah dapat ujian lagi. Gitu ya. Tapi itulah ternyata pondasi dari sebuah karakter itu adalah untuk Tuhan harusnya. Iya. Itu rupanya itu yang terlupakan di kita ya. Kita itu kayak pengen kaya, pengen dihormati, pengen sehingga tujuan hidup kita hanya untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tapi pada waktu makanya Yesus hadir menyatakan ikut aku ya, gitu ya. I want to show you about Father gitu ya. Tentang Bapa itu untuk mengalihkan kepentingan-kepentingan pribadi itu kepada satu tujuan Allah yang dimana membuat kalau bersama Tuhan, bersama Bapa, kamu bahagia, kamu akan bebas, kamu akan merdeka begitu ya. Dan ketika kamu, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambah-tambahkan itu, karena itu is talk about itu perkara besar itu. Itulah yang dibilang, itu akhirnya tadi hari ini, thank you Bang Berton, itu membuat gue bertobat juga hari ini ya, mengubah Gemilang Jaya bukan hari ini doang. Iya. Enggak maksudnya besok juga ya. Enggak lihat usaha gua ya hari ini. Oke. This is small thing ya. Small thing. Jadi gua ngerasa ya itu hanya tools ya. Tadi kan kayak tools buat kita hanya untuk biar kita bisa bring itu untuk Tuhan. Untuk orang-orang di sekitar itu they feel Jesus, they feel God. Mereka merasakan Tuhan sehingga jangan cuman pekerjaan juga tapi pelayanan juga. Iya. Hero Impact Jakarta itu nanti kalau sudah besar juga mesti inget ya. Iya. Sekarang mungkin kan 20, 30 ya. Iya. Tapi itu aku terima kasih banget Bang. Itu membuat aku jadinya mengerti bahwa kita bukan bicara Tuhan itu bukan tertarik dengan karakternya, tapi tujuannya itu. Karena dengan tujuan itu karakter akan terbangun sendiri dan itu membawa color kan, membawa warna. Warnanya Bang Lamhot biru kan, ini hijau kuning. Itu indah di mata Tuhan ya. Iya. Secara sederhana begini. Awalnya kan Adam dengan Tuhan bersandingan, ya kan? Di tengah perjalanan keluar dari Taman Eden berpisah nih. Dua pribadi ini kan, ya kan, berpisah dia. Nah, waktu saya renungkan ya, visinya Tuhan Yesus dan misinya Tuhan Yesus, bagaimana manusia yang tadinya sudah berpisah sama Tuhan, kemudian masuk dalam berbagai kisah di Perjanjian Lama, berbagai kisah di Perjanjian Baru, berbagai kisah kita semua sekarang. Misinya Tuhan itu supaya kita balik ke kondisi semula ini. Bersama itu Tuhan aja. lagi. Iya. Jangan ada satupun manusia yang dia kasih hilang. Jadi posisi semulanya harus pribadi Tuhan dengan pribadi kita. Itu. Jangan satupun yang dia kasih itu hilang. Jadi berbagai kisah di Alkitab itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kalau saya secara normatif umumnya, secara singkat, bagaimana dua pribadi ini yang saling mengasihi ini antara sang creator dengan yang diciptakannya ini, yang tadinya bersama-sama kemudian dia dengan berbagai macam ini pisah begini kan. Nah, dengan adanya Tuhan kembali ke ini lagi. Begitu. Inilah perkara besar itu yang saya renungkan. Makanya saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah semua perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada saya, bukan berarti segala sesuatu yang saya terima. Bisa jadi
pergumulan saya itu perkara saya. Supaya apa? Lewat setiap pergumulan, lewat setiap permasalahan, lewat setiap tantangan kehidupan, muncul nih, ada nggak yang mirip dengan Tuhan Yesus? Saya teringat di Galatia 5 ayat 22 sampai yang 20 tentang buah roh. Itulah warnanya Tuhan di situ. Bisa kita bilang itu karakter Tuhan, bisa itu kita bilang buah roh juga bisa begitu kan. Itu panduannya. Artinya begini, bagaimana kita kembali ke posisi ini, ya kan? Lihat hati kita, ya kan? Bagaimana supaya karakter kita kembali ke karakternya Tuhan, mirip dengan Tuhan? Pintunya lewat hati, begitu. Kalau kita itemize apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah percayakan itu, kalau kita itemize ternyata dari 10 ada 7 itu buat self-centered. Ya kita harus ubah itu. Sama seperti Tuhan tadi, yang posisi hatinya normal, ini hanya analogi aja ya, bukan suatu pembenaran, bukan hanya memberikan kemudahan aja untuk mengerti. Dia merendahkan hatinya. Begitu, merendahkan hatinya. Supaya apa? Tujuan Bapa itu nyata. Dia fulfill tujuan Bapa itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara pertumbuhan karakter Kristus dalam diri kita, apakah buah roh itu salah satu faktor yang menolong kita untuk bertumbuh dalam karakter Kristus? Iya, kalau saya katakan itu pedoman lah. Pedoman ya. Pedoman. Rootnya begitu. itu ya. Iya. Jadi kita bisa menilai hati gue udah lemah lembut enggak ya? Iya. Udah kok Kan ada 9 rasa nih. Ada 9 rasa. iya. Saya ambil alfa omega aja, awal dan akhir. Awalnya kan kasih. Iya. Ujungnya pengendalian diri. Nah, sekarang begini, waktu kita di tempat apapun, baik itu kita di atas, di bawah, begini gitu kan kehidupan kita kan. Ya kan? Gak enak gitu kan. Secara sederhananya ada. Kalau saya sih ngambil sederhana aja begitu. Masih ada nggak kasih dalam hidup saya? Kemudian masih nggak kita punya pengendalian diri? Pengendalian diri itu apa? Supaya bukan self-centered lagi, begitu. Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Oh itu bahasa pendeta banget Itu 9 rasa atau 9 buah sebenarnya? Ah ini jangan masuk ke situ lah. Iya, itu jadi gini, menurut aku Enggak, maksudnya kan penting. gini. Bisa jadi kan orang bilang kan gini. Ini kan buah roh kan ya. Iya. Iya kan? Saya udah berhasil nih rendah hati, ya kan? Itu udah nggak berhasil. Sombong itu. Udah ngomong kayak gitu udah sombong berarti dia. Tapi masih bergumul di dalam misalnya mengasihi. Iya. Itu gimana, Pastor? Saya sampai buka Alkitab itu. Iya. Supaya tidak salah. Aku seneng banget ya, Bang. Kita perlu juga sih, kita semuanya TGCR juga perlu juga. Kita juga perlu mengevaluasi ini. Iya. Aku juga puji Tuhan ada istri yang menjadi penolong ya buat Tuhan kirim ya. Selalu ngingetin gue juga. Ngomong dulu sama istri. Ngomong dulu. Ya makasih sayang ya. Dia tuh selalu ngingetin gue tuh, yang kamu tadi ngomongnya agak kurang pas deh gitu. Dia selalu ngingetin. Itu untuk ngingetin gue buah rasa itu ada nggak gitu. Iya ya. Kadang gue juga jadi perenungan juga di ya istilahnya kalau gue sama istri kalau tidur gitu kita ada ngobrolan keranjang lah ya. Iya. Ngobrol itu tadi. Ngobrol di ranjang. Iya ngobrol ranjang. Obrolan ranjang lah ya gitu ya. Jadi ya yang tadi masa sih gini-gini. Iya tadi kayaknya si Cece itu ngerasa kamu tadi ngomongnya kayak gini. Kan kadang kita ngomong nggak tahu juga ya. Kita lepas-lepas gini aja tiba-tiba ada aja yang tersinggung kan gitu kan. Kadang ya something ya kita kan perlu juga dievaluasi gitu. Itu bikin orang merasakan Tuhan gak ketika lu ngomong kayak gitu. Itu juga ya gue sombong kali ya, gue arogan kali gue ngomong tadi ya. Jadi perlu juga kayaknya ya Bang ya untuk kita bisa mengevaluasi dan juga perlu persekutuan atau teman-teman baik, sahabat komunitas untuk ya. bisa ngebentuk karakter kita itu biar kembali gitu kali ya. Makanya karakter itu berubah sebenarnya. Dapat berubah, begitu kan. Nah, sekarang begini, apakah perubahan itu ada prosesnya? Arahnya kemana, begitu kan? Pasti proses. Proses terus ya Bang. Tidak ada yang instan, begitu. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, begitu kan? Seperti seorang bayi yang bertumbuh menjadi dewasa, begitu kan? Itu prosesnya.
Seperti seorang bayi bertumbuh menjadi dewasa. Tidak ada yang instan, ya kan? Nah, makanya banyak, mungkin saya pakai kata bukan terjebak ya. Makanya dengan proses ini, ya kalau dikatakan boleh nggak kita self reward, memberikan reward bagi diri sendiri? Boleh. Kenapa? Secara umum proses itu kan menanjak. Nah, boleh nggak Pak Bang berbangga diri, begitu kan? Nah ini suatu pertanyaan nih, boleh nggak berbangga diri dengan hasil yang kita capai? Berbangga diri boleh. 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 Asal dalam Tuhan. Gitu kan, bermegah dalam Tuhan katanya kan gitu ya. Iya. Bermegah dalam Tuhan ya, betul. Iya. Ini posisi saya sampai hari ini Puji saya di sini, Tuhan. Puji Tuhan itu karena Tuhan. Iya. Apa? Iya. Makanya saya setuju Bukan dengan komut. Komut apa ini komutan sih? makanya saya setuju dengan Bang Petrus tadi, perubahan karakter itu nggak selalu negatif. Ada positif. Ada beberapa orang juga dia berbangga diri dengan hasil yang dia capai, itu boleh memberikan self reward begitu kan, tapi dia nggak lupa Tuhan. Iya, begitu. Tapi memang karakter itu juga terbentuk karena memang apa ya, terbiasa. Iya. Dibiasain ya, Betul. benar gak sih? Iya. Allah bisa karena biasa. Dibiasain, akhirnya terbentuklah karakter seperti itu. Kebiasaan ngomong ya, mungkin kebiasaan ngomong besar, jadinya karakternya kelihatan kayak gitu kan, gitu. Atau nggak terbiasa untuk melihat dirinya kecil. Gue siapa sih? Gue nggak pantas kayak ngomong. Jadi nggak usah ngomong. Lama-lama dia ini juga kan ke dalam hatinya. Oh ya, emang gue bukan siapa-siapa. Ya mungkin abang-abang semua pernah baca buku, mungkin TG Sears juga pernah baca buku. Ada seperti ini yang dikatakan. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang sama sebanyak 23 kali. 23 kali ya? Iya, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Contohnya nih, saya terbiasa bangun tidur jam 10 pagi, gitu kan. Ayam udah berkokok jam 4 pagi. Saya lakukan itu selama 23 kali. Untuk merubahnya akan ada kesulitan. Begitu. Setuju. Itu dia. Nah, kebiasaan yang kita lakukan itu kalau kita lakukan terus menjadi suatu karakter. Iya, benar. Jadi dan kalau udah jadi karakter, yes, agak ini ya, agak susah juga ya. Tapi bukannya tidak mungkin. Iya. Bukannya nah, susahnya kenapa, Bang? Karena kita mengacu kepada kemampuan diri kita sendiri. Begitu. Iya, benar. Kita memang dengan kemampuan sendiri itu susah. Betul. Tapi kalau kita libatkan, ya itu lagi libatkan Tuhan, ya kan? Pernah ada suatu mahasiswa bertanya sama saya, Pak dosen, bagaimana caranya melibatkan Tuhan? Ini dia orangnya sangat letterluck begitu kan. Begitu kan. Apa ininya? Ya saya berikan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Gitu kan. Coba deh waktu kita mau berubah, pedomannya pertama kasih. Coba terapkan kasih selama 23 kali. Gitu kan. Kasih gitu kan. Ya kan. Kemudian sukacita. Ya kan. Tadi saya baru pelayanan, gitu kan. Saya katakan sama satu keluarga ini yang lagi mengucap syukur. Karena ayahnya ulang tahun ke-80 dan orang tuanya ulang tahun pernikahan ke-55. Terus saya bilang tadi sebelum khotbah, saya melihat mereka senyum semua. Senyum mereka tuh bukan berarti senyum kehidupan yang tanpa perjuangan, tanpa pergumulan, tanpa permasalahan. Tapi mereka senyum kemenangan. Mereka dimampukan Tuhan melewati itu semua, apalagi orang tua ini yang suaminya 80 tahun, ulang tahun pernikahan ke-55 tahun, dan semua anak cucunya semuanya cinta sama Tuhan. Artinya mereka ini senyum kemenangan semua. Menang bersama Tuhan Yesus. Begitu. Mantap. Oke, jadi Pastor untuk menutup podcast kita, diskusi kita pada hari ini, topik tentang karakter. Apa ya enaknya ya? Konklusinya apa ya? Bisa nggak kita atau nggak teman-teman Jizer nih yang nonton diingatkan kembali atau nggak dibagikan atau nggak diingatkan kembali lah ya bahasanya. Seperti apa tuh karakter Kristus yang harus kita miliki, yang kita bisa implikasikan dalam kehidupan
kita gitu. Itu sih. Itu dia. Ya. Jadi sebenarnya waktu kita diciptakan itu ada karakter Tuhan di sana. Ya kan? Kemudian kita terbias dengan kehidupan kita, tugas dan tanggung jawab begitu kan. Dan intinya Tuhan mau supaya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan tidak terhilang. Tidak terhilang. Nah, caranya bagaimana? Caranya supaya kita meneladani Yesus karena Dia yang sempurna begitu. Contoh tadi buah-buah roh tadi kan. Itu pedoman kita. Setidaknya kita belajar setiap hari, ada nggak kasih, ada nggak sukacita seperti itu. Supaya apa? Waktu kita terjun ke marketplace, terjun ke usaha kita, terjun ke pelayanan kita, bukan dengan lidah bibir kita yang mengatakan saya ada karakter Tuhan, enggak. Tapi Bang Ronald, penuh kasih, ya, penuh pengendalian diri. That's it, sudah, begitu. Artinya kita mewartakan Tuhan lewat perbuatan kita, begitu. Dan memang kita harus memiliki karakter Kristus ya. Iya. Penuh kasih, rendah hati. rendah hati. Dimanapun kita berada, waktu kita di restoran, kita tidak memandang rendah pelayan. Iya. Waktu kita ngomong sama orang lain, nada dan intonasi kita juga kita harus perhatikan. Iya, betul. Cara kita berlaku juga terhadap orang lain juga kita harus perhatikan. Iya. Apakah kita benar-benar yang paling gampang itu untuk agar, kalau menurut saya, agar orang lain bisa terima Tuhan adalah bukan cuma karena kita ngomong, Tuhan adalah Yesus. Iya. Dia bukan cuma itu doang. Tapi cara kita memperlakukan mereka, Betul. apakah menggambarkan siapa yang kita sembah. Kalau mereka tahu, kalau menurut saya ya, kalau mereka tahu yang gua sembah adalah Tuhan, tapi yang gua keluarin, yang gua kasih tahu ke lu, yang gua memperlakukan lu itu dengan tidak baik, tidak seperti ajaran Tuhan gue, kan jadi kontradiksi. Iya. Tapi kalau gue memperlakukan lu dengan seperti yang Tuhan gue ajarkan ke gue, ya gue dapat reward mungkin dari lu ya, tapi dia juga pasti ngelihat dong, dia gini. Either way pasti ada sesuatu yang benih yang gue tanam, dan benih itu gue percaya nggak bakal sia-sia. Yang penting ya bener ya, yang penting kan kita menggambarkan apa yang kita ikuti, menggambarkan apa yang kita sembah. Betul. Gitu. Jadi sederhananya bagaimana supaya dalam kehidupan kita tuh ada karakter Kristus? Yes. Jawabannya hanya satu. Yuk kita meneladani Tuhan Yesus. Itu saja. Super. Meneladani Tuhan Yesus. Keren. Jadi untuk teaser hari ini itu aja ya. Ya, karena memang betul kita harus terus berproses dengan itu. Iya. Memiliki tujuan awal Iya. untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, akan tercermin 9 rasa dari buah itu. Ya. Yes. Oke. Itu ya. Yes. Buat IGCR, Ada lagi? lakukan itu aja. Benar. Thank you Bang Berton buat waktunya. Semuanya. Kita berdoa, berharap semua pelayanannya Bang Berton banyak. Amin. Orang-orang di luar sana, Amin. mahasiswa-mahasiswa di sana semakin Bang Merton cinta masih ke Tuhan. Malaysia kan? Masih, tapi Jadi- udah agak jarang. Oh, dulu lu pernah ngobrol gua gitu ya. Bang Merton ini tidak apa sih bahasa enaknya ya? Tidak mempermasalahkan orang itu punya background apa, yang penting dia mau melayani Tuhan, pelayanan. Bener gak sih? Iya. Ya? Iya bener sih. Backgroundnya apa segala macam. Waktu itu cerita soalnya. Itu keren. Karena saya keren percaya begini Bang, apapun dia gitu kan, mungkin belum bertobat. Karena saya kini percaya, walaupun dia ketok drum, itu di dalam koridor pelayanan, saya percaya dia dijamah Tuhan. Biar Tuhan yang jamah. Tuh, itu. Gitu. Jadi di tengah-tengah itu aja Tuhan pasti berkarya buat dia ya. Saya kalau ngubah dia. pelayanan itu berserah Oh man. kepada kuasa Tuhan. Iya. Begitu. Jadi kita nggak ngecilin kuasa Tuhan. Iya, nggak ngecilin. Oke. Gitu. Itu cuma ini dulu. Luar biasa loh, luar biasa. Udah. Oke, gua udah dapat. Oke, jadi thank you Pastor Berton, thank you semua. Thank you, Bang thank you semua. Thank you semuanya. Shalom. Shalom. God bless.